Ini kartu asuransi yang saya beli. Saya nggak happy, bukan nggak happy. Saya nggak kenyang kalau saya ngambil BPJS Kesehatan doang. Jadi di minggu lalu kan saya ceritakan, kalau kayak naik kereta, kalau kalian mau naik kereta kan ke Jakarta atau ke Jogja, ke Surabaya, silakan ada dua pilihan, mau kelas ekonomi atau kelas bisnis. Mau kelas ekonomi, mau kelas bisnis, pasti nyampe ke tujuan. Cuman kalau pakai kelas bisnis lebih nyaman. Jadi kalau ada orang bilang, aduh BPJS ngantri, ya sama, ya begitu. Itu maksudnya. Kalau pengen yang nyaman, jangan BPJS Kesehatan, harus harus asuransi yang komersial. Sama halnya kalau kalian naik kereta kan, aduh, nggak kurang nyaman nih di ekonomi atau bus gitu ya. Kan bus juga macam-macam, ada ekonomi, ada eksekutif gitu ya. Kalau nggak nyaman, ya sama di pesawat juga kan, ada ekonomi, ada bisnis, kurang lebih kayak gitulah analoginya. Jadi kalau merasa kurang dengan kualitas layanan di level ekonomi, kita ambil yang level bisnis. Jadi saya beli untuk kebutuhan asuransi yang lebih pas menurut saya. Nah, ini contohnya, nanti lebih dalam lagi ya. Ini saya kasih contoh aja. Karena saya pakainya perusahaan ini, saya bisa pantau perkembangan polis saya di semacam mobile banking lah. Ya. So, jadi saya itu menjelaskan apa yang saya jelasin itu yang saya beli. Jadi kalau saya cerita tentang investasi, saya cerita tentang saham, emas, saya cerita tentang sukuk, saya cerita tentang ETF, saya cerita tentang asuransi, itu apa yang saya ceritain, itu yang saya beli, itu yang saya pakai, supaya I walk the talk ya. Nah ini polis-polis yang saya beli, saya kebetulan belinya dari satu insurer, saya nggak beli dari lain-lain, biar ya mau buat saya, buat istri saya pakainya satu perusahaan. Karena biar dilayaninya, ya munculnya juga di dalam satu portal kan, terus dilayani sama agen yang sama. Kan misalnya kita karena dilayani agen, jadi kalau ada apa-apa nanyanya sama agen lebih cepat gitu. Dilayani lebih cepat. Jadi udahlah oke, semuanya pakai Allianz saja. Saya beli macam-macam tuh. Ada banyak kategorinya Pak? Sebenarnya saya ada 2 polis, cuman ada tambahan kayak saya beli 2 polis. Ini yang health, ini yang saya beli. Yang barusan saya tunjukin kartunya ini health. Yang ini untuk life, yang ini untuk penyakit kritis. Yang kata Bapak kalau Exactly. Kalau saya ditakdirkan sakit serius, saya ada cover. Mana tadi kartunya? Hadir. Oh ya. Kalau ini kartu ini bisa saya pakai di Malaysia. Coverage-nya sampai ke Malaysia. Kalau ke Singapura nggak boleh, terlalu mahal. Jadi di Indonesia sama Malaysia ini cover. Jadi kalau saya sakit dengan plan yang nomor 3, saya dapat coverage. Kartunya ini. Tunjukin kartu, udah cashless. Gitu. Itu tiap bulannya berapa? Itu per bulan atau per tahun? Per bulan saya bayar. Per bulan apa ya? Nah, nanti kaget. 1,5 juta. Polis 1. Kan polis saya nggak cuma 1. Buat health doang itu ya? Ini untuk yang live doang. Saya bayar 1,5 juta per bulan. Saya dapat coverage 1 miliar. Saya bayar 1,5 juta. Kalau saya meninggal, ahli waris saya dapat 1 miliar. Hari waris dapat berapa? Itu apa namanya? Maisir kan?
Nah, kalau udah meninggal masih bayar lagi gitu. Enggak, udah. Oh, udah. Kalau sudah Bayar bisa agar bisa istrinya. enggak. Ini buat perorangan kalau Perorangan. ada satu. Perorangan, satu orang satu. Nah, makanya yang harus diasuransikan adalah orang tuanya, entah si suaminya atau si istrinya, anaknya nggak usah. Jadi karena apa? Karena kan kita punya responsibility kalau misalnya atau punya ada orang tanggungan kita yang akan menderita secara financial. Kita nggak ngomong secara emosional ya. Kalau either kita atau istri kita meninggal, ada orang yang akan menderita secara financial. Makanya dua orang itu harus dipertanggungkan, harus diasuransikan. Nah, jadi kalau ada apa-apa dengan jiwa saya, ahli waris terima. Dan kewajiban bayar premi berakhir. Dia kontrak berakhir, kontrak asuransinya berakhir. Terus saya dapat itu tulisan critical illness plus. Critical illness itu untuk perlindungan penyakit kritis. Kalau baru daftar setahun, baru daftar nih, kan bayar sebulan, meninggal. Ada apa ya? Untung dong sebenarnya. Iya, tapi kita udah meninggal. Tapi bener gitu Pak. Iya, emang begitu. Emang begitu. Rugi nggak ininya? Siapa? Asuransinya. Asuransinya? Ya rugi lah. Rugi lah kan asuransinya. Tapi gimana? Makanya itu kan jadi maisir. Terus jadi syariahnya gimana? Hah? Terus jadi syariahnya. Oke. Jangan nanya syariah dulu deh. Kok mau sih perusahaan asuransi? Ya, kalau Kalau misalnya baru bayar 1,5 juta, meninggal harus keluar 1 miliar kan boncos dong asuransinya. Nggak ngomong syariah dulu deh. Kok mau perusahaan asuransi berbisnis kayak gitu? Karena kebanyakan yang daftarnya itu dari sekarang-sekarang kan. kalau besok meninggal, Good point. Ada lagi? Kira-kira coba bayangin. Kok mau perusahaan asuransi dia terimanya 1,5 juta per bulan, 2 bulan kemudian customernya meninggal, dia wajib bayar 1 miliar. Kok mau? Tadi jawabannya karena apa? Dari early, dari awal, sehingga probability meninggalnya kecil. Ada lagi nggak kira-kira? Karena ini kan perusahaan asuransi tidak menawarkan produk ke orang tua. Dia lebih jarang dia jadi. emang pengaruh bukan orang tua. Kan lihat dari 2008 ya ada tuh. Iya, Oh. dari 2008 saya. Iya. Iya. Iya betul, ada seleksi, nggak semuanya. Makanya beda dengan BPJS Kesehatan. Mau orang kecil, mau orang dewasa, mau sakit-sakitan, mau sehat, semuanya diterima. Kalau di asuransi ini diseleksi. Orang sakit-sakitan nggak bakal diterima. Orang yang udah umurnya terlalu berumur nggak bakal diterima. Makanya yang muda mereka senang. Karena probability meninggalnya lebih rendah daripada orang tua. Atau orang sehat, ya, probability meninggalnya, orang yang sering olahraga, orang yang tidak pernah merokok, itu probability meninggalnya kan lebih kecil daripada orang yang jarang olahraga, sering merokok. Ada satu lagi, itu tadi jawabannya benar. Ada satu lagi, karena populasinya banyak. Kalau dalam matematika itu the law of large number. Statistik itu kan ilmu asuransi itu atau aktuaria itu kan basisnya statistik. Basisnya statistik ya. Jadi kalau misalnya ada populasinya cuma segini, sekelas gini, kurang banyak. Tapi kalau populasinya sampai 100.000 orang, sehingga kalau ada satu klaim, masih ketutup sama yang lain-lain yang lebih banyak. Paham ya? Jadi kalau misalnya cuma segini nih, cuma sekian puluh orang, bayar 1,5 juta, tapi kewajibannya 1 miliar, nggak bakal berani. The law of large number-nya nggak masuk. Tapi kalau 100.000 orang, berani dong. Kan 1,5 juta kali 100.000 orang.
Gitu ya. The more the populations, the better. Kalau sedikit populasinya, perusahaan asuransi pasti deg-degan. Itu pikiran konvensionalnya. Kalau pikiran syariah apa? Itu adalah maisir. Tidak ada kepastian, untung-untungan gitu ya. Itu pikirannya dari atau argumentasi dari yang syariah ya. Kalau dari konvensional, saya tidak sedang untung-untungan, saya pakai ilmu statistik. Kalau orang konvensional kan gitu ya, jadi berdasarkan statistik, mengikuti law of large number, probability, itu kan ilmu matematika semua ya. Maka mereka bisa make decision apakah ini bisa dijalanin atau enggak. Kan seleksinya ketat, nggak semua orang bisa diterima asuransinya. Kalau kalian masih muda mah pasti diterima. Tapi orang yang sakit-sakitan, orang yang ya gaya hidupnya nggak sehat, sebelumnya pernah sakit, sebelumnya pernah dioperasi, itu pasti diseleksi ketat itu. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau populasinya atau probability dia aman itu nggak mau itu terganggu gitu. Kalau sembarang semuanya diterima kan bisa mengganggu level of probability-nya.